Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, ketemu lagi di channel EC43. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing tentang CorelDRAW ya. Di sini saya mau sharing buat teman-teman pemula nih yang baru belajar CorelDRAW ya. Apa sih itu fungsi dari trim, well, intersect dan lain-lain ya. Oke, langsung aja ya, kita buka dokumen baru ya. Jadi fungsi dari trim, well, dan lain-lainnya ini berfungsi banget nih buat teman-teman dalam proses mendesain ya. Di sini saya pakai CorelDRAW X5 ya. Mungkin fungsi ini pasti sama dengan Corel versi lain ya. Oke, kita contohkan aja langsung ya. Kita contohkan langsung. Kita buat objeknya. Nah, contoh saya buat objek seperti ini misalkan ya. Lalu saya buat objek lagi, kita kasih warna beda, saya buat objek lagi, lalu saya buat objek lagi, bebas ya. Oke, misalkan kayak gini ya teman-teman. Kita bahas satu-satu nih. Nah, saat teman-teman menseleksi objek, misalkan teman-teman seleksi kedua objek kayak gini. Nah, di sini ada di property bar ini ada pilihan kayak gini nih teman-teman. Ada yang pertama itu ada well, lalu trim, intersect, simplify ya, simplify, lalu front minus back, back minus front, kebalikannya, dan terakhir ada create boundary ya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah kalau teman-teman cuma klik satu objek, dia nggak bakal muncul di atas ya, di sini ya. Jika teman-teman udah kayak gini nih, seleksi dua objek, lalu di sini ada pilihannya langsung. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah well ya. Well itu artinya menggabung objek ya. Jadi misalkan teman-teman seleksi kayak gini, lalu teman-teman well, nah dia objek oranye dan merah dia akan tergabung ya. Seperti ini ya teman-teman ya. Ctrl Z balik, kita dekatkan ke objek yang lain, lalu kita seleksi semua. Lalu kita well. Nah kayak gini ya teman-teman. Jadi dia akan menggabung semua objek yang ada ya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Well itu seperti itu fungsinya. Nanti teman-teman saat mendesain pasti akan membutuhkan tool-tool di atas ya, atau seperti well, trim, dan lain-lain ya. Oke, lanjut. Jika well sudah mengerti teman-teman, kita lanjut ke yang kedua adalah trim. Apa itu trim? Trim itu adalah mengiris objek bagian belakang dengan objek yang paling depan ya. Contoh ini objek oranye, kita taruh di tengah seperti ini, kita seleksi. Nah, saat saya seleksi seperti ini, lalu saya trim ya. Nah, apa yang terjadi? Kita geser yang oranye, objek oranye kita geser. Nah, trim itu artinya mengiris ya, mengiris objek belakang dengan objek yang bagian depan ya. Jadi kayak gini teman-teman. Oke, jika sudah, kita contoh bintang ya, bintang kita seleksi dengan objek bulat, kita trim. Nah dia akan, nah kayak gini ya teman-teman, dia akan mengiris di objek bagian belakang ya teman-teman. Nah seperti ini, trim itu kayak gitu ya. Nah langkah selanjutnya, untuk selanjutnya adalah jika teman-teman trim sudah mengerti, nah intersect. Kalau trim tadi memotong objek, kalau intersect itu mengcopy objek ya. Contoh kita lakukan hal yang sama seperti tadi. Nah kayak gini, teman-teman seleksi kedua objek ini ya, oranye dan merah. Lalu teman-teman pilih
intersect. Nah, intersect itu mengcopy objek bagian belakang dengan objek bagian depan. Kita geser objek oranye setelah di intersect. Nah, dia akan mendapatkan objek baru dengan pola yang sama seperti yang di depan ya. Tadi kan oranye di depan, dia akan mendapatkan intersect kayak gini ya. Contoh kita intersect bintang di objek bulat ya, kita seleksi, lalu kita pilih intersect, dia akan mengcopy segini ya teman-teman, setengah dari, karena tadi posisi kan nggak full ya, jadi begini dia. Oke teman-teman udah mengerti ya. Nah langkah selanjutnya adalah SimLipi ya, atau SimLipi tulisannya ya ini. Nah SimLipi ini sebenarnya hampir sama dengan trim ya. Nah kita contohkan seperti ini. Kita contohkan ya, objeknya bertumpuk seperti ini. Nah, saat teman-teman seleksi semua, teman-teman pilih di sini SimLipi, kita klik. Nah, dia akan mengiris objek ya, mulai dari depan. Yang paling depan akan mengiris objek yang merah dan pink ya, karena dia kan berada di depan nih. Jadi yang merah dan pinknya kena ya. Lalu bintang teriris juga oleh yang merah. Lalu yang bintang terakhir dia akan mengiris yang paling belakang, yaitu yang warna pink ya. Jadi SimLipi itu seperti itu. Perbedaannya dengan trim, kalau trim tidak ya. Coba kita seleksi semua objek lalu pilih trim. Nah kita lihat, nah ya kan merahnya nggak kena ya. Jadi trim itu hanya mengiris objek yang berada di paling belakang aja. Contoh kita tambahin lagi ya, kita tambahin objek lagi, misalkan objek segitiga ya. Oke seperti ini aja. Nah kita seleksi semua objek, lalu kita pilih trim. Jadi yang tertrim itu hanyalah objek yang paling belakang ya. Nah hanya yang pink aja nih. Untuk yang lainnya, jadi yang merah nggak kena sama yang oranye. Oke teman-teman mengerti ya, trim seperti itu ya. Nah selanjutnya adalah yang kita bahas front minus back. Nah sebenarnya ini hampir sama juga ya dengan trim dan SimLipi, itu hampir sama ya. Cuma dia objek yang dituju akan hilang ya. Contoh kan ini front minus back. Kita seleksi semua, lalu kita pilih front minus back. Nah seperti ini teman-teman. Jadi objek yang paling depan itu akan terpotong dengan objek yang semua objek yang ada di belakang, tapi objek yang mengiris itu akan hilang ya teman-teman. Contoh kita main di dua objek aja ya, biar lebih jelas. Nah misalkan kayak gini teman-teman. Saya seleksi, kan kalau teman-teman pilih trim, objek oranye masih ada ya. Dia merah terpotong tapi objek oranye masih ada. Tapi kalau teman-teman pilih front minus back, objek merahnya akan hilang ya. Nah seperti itu. Itu front minus back ya. Nah kebalikannya adalah back minus front. Jadi kita klik. Nah seperti ini. Jadi objek yang oranye akan hilang. Kan kalau trim tadi kita coba lagi trim. Nah dia objek oranye masih ada ya. Tapi kalau back minus front, objek oranye akan hilang. Jadi langsung dapat kayak gini aja nih teman-teman. Oke teman-teman mengerti ya.
Seperti itu ya. Oke, yang terakhir adalah create boundary ya. Apa itu create boundary? Teman-teman misalkan punya objek begini, lalu teman-teman seleksi semuanya, lalu teman-teman pilih create boundary. Nah, create boundary ini akan membuat list dari semua objek ya. Kita klik. Nah, oke, kita geser ya. Hasilnya kayak gini teman-teman. Dia akan membuat list semua objek yang ada yang kita seleksi ya. Kalau teman-teman seleksi merah dan hijau, ya dia akan membuat list merah dan hijau aja kayak gini. Nah, kayak gini ya. Ini fungsi ini sering saya pakai juga nih, create boundary ini penting ya. Contoh saya misalkan buat tulisan ya. Tes. Oke, kita perbesar. Pokoknya ini fungsi dari yang atas itu tadi bakalan kepake sama teman-teman semua ya. Fungsi-fungsi di atas saya itu bakalan kepake. Tes, langsung kita bikin teks lagi, misalkan Corel ya, Corel Draw. Oke, kita ganti fontnya biar ada beda ya. Misalkan saya punya objek kayak begini teman-teman ya. Warna kita ganti hijau aja ya, atau biru boleh. Nah, saat teman-teman mau membuat list kedua objek ini, teman-teman itu butuh namanya create boundary. Teman-teman seleksi. Nah, ini kan nggak bisa ya, nggak muncul create boundary di atas. Kenapa? Karena ini objeknya masih objek font ya, belum menjadi objek kurva ya. Teman-teman rubah dulu objek teks ini menjadi objek kurva dengan cara tekan Ctrl plus key, sama dengan tulisan CorelDRAW Ctrl plus key ya. Atau kalau di menu teman-teman pilih rank, lalu convert to curve ya, Ctrl key. Nah, dia tapi udah nggak bisa dirubah lagi nih karena sudah menjadi objek kurva ya, bukan font lagi. Oke, lanjut kita seleksi kedua objek, lalu teman-teman pilih di sini create boundary. Nah, dia akan membuat list ya, list dari kedua objek. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Nah, kalau di blok kayak gini ya. Oke, fungsi-fungsi di atas nanti bakalan teman-teman kepake ya. Contoh kita seleksi, lalu kita trim. Nah, kayak gini akan terpotong ya. Lalu back minus font, tadi tulisan CorelDRAW-nya akan hilang. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya cara atau dasar-dasar CorelDRAW yang teman-teman perlu ketahui. Di antaranya adalah well, trim, intersect, seam leafy, dan front minus back, lalu back minus front, terakhir itu create boundary. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan teman-teman bisa berkomentar. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke, terima kasih.